Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah masjid Bait Al-Haq rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, yaitu kenikmatan sehat wal afiat, dan kita bisa melaksanakan perintah Allah dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, dan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang fatwa Al-Imam Junaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, arba'un turfa'ul abdu ila a'lad darajati. Ada 4 perkara yang bisa mengangkat derajat seorang hamba. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, walaupun sedikit amal dan ilmunya. Yang pertama, al-hilmu. Seseorang apabila mempunyai sifat santun, berkata kepada siapapun santun, lebih-lebih terhadap kedua orang tua kita masing-masing. Itulah derajat seorang hamba akan diangkat oleh Allah. Tapi ingat, kita mempunyai 3 orang tua. Orang tua kita yang pertama adalah ayah dan ibu kita. Setelah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah dan ibu kita masih sengsara. Beliau merawat kita. Kita sakit dibawa ke dokter. Setelah kita besar, disekolahkan sampai kita menjadi orang-orang yang sarjana. Mudah-mudahan perjuangan kedua orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila beliau sudah tidak ada, kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan yang mulia oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau kalau masih ada, kita doakan mudah-mudahan beliau, ayah dan ibu kita, diberikan sehat wal afiat, panjang umur,
dan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, orang tua kita yang kedua adalah guru kita, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz. Kita atau anak kita, kalau tidak ada kiai, kalau tidak ada ustaz, tidak akan bisa baca Quran, tidak akan bisa baca Quran, dan tidak akan bisa melaksanakan sholat dengan benar. Dan kita tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlakul karimah. Justru itu guru kita adalah berjasa besar kepada kita semuanya. Juga kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita yang telah mendahului kita diberikan tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang ketiga, yaitu mertua kita. Bagaimanapun mertua sama dengan orang tua kita sendiri. Sebab kalau kita punya wudu memegang mertua perempuan, insya Allah tidak batal wudu kita. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya mempunyai sifat santun kepada siapapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau mempunyai sifat wattawadu'u, mempunyai sifat tawadu. Kata orang Jawa, andap asor, rendah diri, makin tinggi ilmunya, makin tawadu. Bukan makin tinggi, tidak punya sopan santun. Na'udzubillah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Siapapun yang ilmunya tinggi, kalau dia mempunyai akhlakul karimah, tawadu, insya Allah pengikutnya akan banyak. Tetapi orang yang ilmunya tinggi, na'udzubillah, akhlakul karimah tidak dipakai, mentang-mentang dia ilmunya tinggi, insya Allah dia tidak akan punya jamaah sama sekali. Karena yang dinilai adalah yaitu akhlak kita di mana-mana pun. Kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki berkata, ilmu akhlak itu dahulukan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau ilmu akhlak didahulukan, insya Allah akan bisa memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tawadu, selalu rendah diri, andap asor kata orang Jawa. Insya Allah berakhlakul karimah, kita mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, seorang hamba akan diangkat derajatnya kalau mempunyai sifat wasakha'u, mempunyai sifat dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah. As-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah. Jadi segala permintaan orang yang dermawan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaribun minal jannah, dan orang yang dermawan dekat dengan surga. Bahkan surga merindukan orang-orang yang dermawan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit. Na'udzubillah. Sifat pelit inilah yang bisa menghancurkan ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaratun la yaqbalullahu salatahum. Ada 10 orang yang salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Namun satu saja
yang saya sebutkan karena waktunya terbatas. Siapakah di antara salah satu yang 10? Rajulun yusalli la yuaddi zakatahu. Rajulun yusalli, orang yang sholatnya tekun, sholatnya hebat. Kenapa sholatnya kok ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah? Kata Rasulullah, la yuaddi zakatahu, enggan membayar zakat fitrahnya, enggan mengeluarkan zakat malnya, dan enggan bersedekah alias pelit. Sifat pelit inilah yang menjadi penghalang ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga tempatnya orang-orang yang dermawan, dan surga bukan tempatnya orang-orang yang pelit. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Yang terakhir, derajat seorang hamba akan diangkat oleh Allah kalau mempunyai husnul khuluq, baik budi pekerti dimanapun kita berada. Kalau kita menggunakan akhlakul karimah, sopan santun, etika, selalu kita pakai, insya Allah kita akan selamat dimanapun kita berada. Coba kita tengok sebentar perjuangan para aulia illah, para wali songo yang ada di Indonesia. Mereka tidak menyebarkan ilmu-ilmu saktinya dulu, tidak, tetapi akhlaknya diperlihatkan dulu. Maka akhlakul karimah seorang waliullah, wali yang ada di Indonesia, semuanya manusia pada terharu kepada waliullah, wali songo yang ada di Indonesia. Seandainya kita menjadi seorang yang hebat, seorang yang sakti, namun kita tidak berakhlakul karimah, naudzubillah, naudzubillah, musuh kita akan banyak. Allah tidak akan meridhoi dan tidak akan punya pengikut sama sekali. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan 4 sifat oleh Allah, yaitu santun, tawadu, dermawan, dan baik budi pekertinya. Insya Allah kita semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan besok di akhir hayat kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.